Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, gua mau ganti balutan luka nih teman-teman. Ya, jadi luka nenek ini tuh adalah luka dekubitus ya. Sebelumnya gue udah pernah tayangin luka ini. Maksudnya pasien yang ini ya, cuman ini gue diminta datang lagi ya, karena ini tuh udah sebulan gua nggak rawat, terus keluarganya minta gua datang buat ngerawat lagi teman-teman. Ya, jadi luka ini tuh luka dekubitus ya. Gue sebelumnya udah bilang ini luka kemungkinan nggak bisa nutup teman-teman, karena memang progresnya sangat lambat ya, regenerasi selnya juga sangat lambat. Setiap epitelnya tumbuh itu selalu kurang baik ya, jadi memang beberapa luka ada yang kondisinya bisa seperti itu ya. Di sini gue mencuci menggunakan NaCl ya teman-teman. Jadi keluarganya tuh di sini udah nyiapin NaCl, salpnya pakai metcovazin, terus pakai foam dressing juga ya. Ya pokoknya ya lumayan bagus-bagus lah pokoknya. Nah, di sini gue coba ngebuang epitel yang memang bisa gue buang ya, karena memang kondisi tumbuhnya tuh kurang baik epitelnya teman-teman ya, di pinggir-pinggirannya. Jadi ini tuh juga kena pampers ya teman-teman ya, jadi kena air pipis karena juga banyak. Terus hasil labnya juga kurang bagus teman-teman ya, kayak albuminnya rendah, HB-nya juga kurang ya, karena sempat beberapa kali transfusi ya teman-teman ya. Memang mengingat usia si nenek ini juga sudah hampir 90 tahun teman-teman. Nah, nenek ini tuh dirawat oleh ya bisa dibilang caregiver gitu mungkin ya. Kondisinya sih bersih ya teman-teman ya, nggak bau sama sekali ya, pokoknya terurus lah gitu intinya teman-teman. Makannya juga masih mau gitu teman-teman, responnya juga masih ada ya, bukan yang diem total gitu, enggak. Karena dia kalau diajak bercanda sama anaknya tuh bisa gitu, walaupun ya memang ada sedikit demensia gitu ya teman-teman ya, tapi intinya masih ada responnya, masih bagus. Intinya untuk masalah luka dekubitus ya, hampir semua di konten ini tuh cara perawatannya tuh hampir sama. Dicuci menggunakan sabun cuci luka, kompres menggunakan spray antiseptik, terus dikasih salep. Terus apa sih yang membedakan antara luka ini dengan luka itu ya kan, karena semua luka diabetes pun gue ngerawatnya seperti itu yang ada di video ini. Yang paling sulit itu adalah ketika mengkajinya teman-teman ya. Seorang tenaga kesehatan ya, siapapun itu ya, itu pasti akan sulit menentukan ini tuh progresnya bagus atau tidak, menentukan luka ini termasuk bagus atau enggak. Nah, disitulah yang membedakan orang yang sudah certified perawatan luka ya teman-teman ya, dibanding dengan tenaga kesehatan yang memang belum memiliki pengetahuan di bidang pengalaman perawatan luka teman-teman, seperti itu. Karena memang ya pada umumnya gue pun sebelum gue ikut pelatihan perawatan luka, yang rawat luka ya kayak gitu aja, disiram-siram NaCl, kasih superatul ya, yang jaring-jaring itu tutup. Terus ada juga yang disiram-siram NaCl, abis itu kasih madu, abis itu tutup pakai kasa lembab, udah. Ada juga yang pakai disiram-siram NaCl, tutup kasa lembab, ganti balutan sehari 2 kali ya, macem-macem lah teman-teman. Nah, setelah gua pelatihan perawatan luka ya, luka itu tergantung kondisi kebutuhannya apa. Misal pada saat ini salepnya harus pakai yang ini. Salep itu kan ada berbagai macam merek teman-teman, kandungannya juga pun berbeda. Ada yang berbentuk, ada serbuk, ada yang berbasis air, ada yang berbasis oil ya, pokoknya macam-macam. Nah, disitulah praktisi kesehatan harus tahu di mana menggunakan salep tersebut teman-teman untuk luka ya. Walaupun memang setiap orang yang sudah mungkin ya pelatihan perawatan luka pasti memiliki konsepnya tersendiri.
gue biasanya pakai salep merek A, gue pakai yang satu pakai merek B gitu. Sama, gue pribadi pun beda ya teman-teman. Ya tapi intinya orang yang sudah pelatihan perawatan luka itu mengetahui kondisi lukanya tersebut ya harusnya seperti apa, apakah baik atau buruk. Ya kayak gue aja di sini, gue udah bisa nentuin ya luka ini nggak bisa nutup ya karena memang ada beberapa hal tertentu ya. Nah terus juga ada tuh orang yang kalau luka apa namanya, ini tuh apa ya kan, harusnya pakai apa ya kan, masa disabun, masa begini, pokoknya banyak lah pertanyaan seperti itu. Intinya gini teman-teman, ya rawatlah luka dengan cara yang baik dan benar. Cari tahu dulu luka tersebut timbul karena apa. Kalau luka tersebut timbul karena diabetes, karena gulanya terlalu tinggi, ya berarti gulanya harus distabilin dulu. Kalau luka tersebut adalah luka dekubitus, timbul akibat karena tekanan, berarti tekanannya dihilangkan dulu di area tersebut. Nah, baru kita berpikir bagaimana cara merawatnya. Karena kalau dari faktor utamanya kita nggak pernah selesaikan, ya maka masalah luka juga tidak akan terselesaikan. Ya ada beberapa faktor biasanya yang menentukan proses penyembuhan luka. Ya gue sering banget bahas, support keluarga itu penting, kemauan pasien untuk sembuh itu penting, perawat dapat tenaga kesehatan dalam perawatan itu yang tepat itu juga penting teman-teman. Ya jadi memang banyak aspek, nggak bisa teman-teman hanya mengandalkan yang penting gue udah sewa perawat ya pasti lukanya sembuh. Ya perawatnya perawat apa dulu, perawat kan ada banyak teman-teman, sama kayak dokter juga ada banyak, ada dokter bedah, penyakit dalam, apalagi jiwa ya, psikiater, dokter bedah umum, bedah vaskuler, bedah digestif ya, sama perawat juga ada perawat UGD, perawat hemodialisa, perawat kamar operasi, perawat luka, perawat geriatri, ya pokoknya ada banyak juga. Jadi masing-masing memang ada apa ya kekhususannya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung lewat WA. Insya Allah gue bisa datang ke tempat teman-teman ya, sambil praktekin gimana cara merawat luka yang baik dan benar. Ya tergantung lukanya luka apa. Banyak juga yang nanya masalah biaya. Ya masalah biaya gue pribadi itu tergantung jarak ya teman-teman ya, sama kondisi lukanya seperti apa. Nah untuk yang di luar pulau juga banyak nih yang nanya, sama yang di luar kota, yang pokoknya yang jauh dari jangkauan. Ya gue membuka konsultasi online masalah luka teman-teman. Jadi teman-teman bisa sharing lukanya gimana, nanti gue bantu jelasin, ajarkan gimana cara merawatnya. Nah konsultasi online tersebut berbayar ya teman-teman, berbayar seikhlasnya. Kalau teman-teman punya rezeki silakan bayar gue seikhlasnya, mau 10.000, 20.000, 50.000, 300.000 terserah. Kalau teman-teman memang keterbatasan finansial, tidak perlu membayar pun tidak masalah teman-teman, gue akan tetap melayani ya. Tapi mohon maaf ya, kadang gue tuh balasnya agak lama kalau gue lagi kerja, mau yang udah bayar kayak mau yang belum bayar ya, seperti itulah intinya teman-teman ya. Nah terus juga biasanya gue pribadi apa ya, kalau ngerawat luka ya tergantung lah ke kemampuan keluarga. Ya kalau duitnya banyak mah biasanya gue anjurin pakai yang bermerek ya kan, salepnya pakai yang bermerek, balutannya juga pakai yang bermerek ya kan, kayak foam dressing dan lain-lain. Ya tapi kalau finansialnya juga kurang bagus, biasanya gue anjurin pakai yang A, pakai yang murah aja, pakai yang B gitu teman-teman, atau enggak pakai akal-akalan kita, biasanya seperti itu teman-teman. Ya intinya teman-teman, rawatlah luka dengan cara yang baik dan benar. Luka akan bisa cepat membaik kalau cara perawatannya juga tepat gitu teman-teman. Makanya penting banget memilih perawat yang memang kompeten di bidangnya. Ya kan nggak mungkin teman-teman mau benerin TV tapi teman-teman baunya ke bengkel motor, ya kan agak sulit. Orang yang jago teknik mesin teman-teman kasih yang elektronik, ya sama begitupun sebaliknya. Ya mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue sampaikan. Kalau ada salah-salah kata gue mohon maaf ya. Buat teman-teman yang sedang merawat luka, semangat terus ya, insya Allah ada jalan teman-teman. Konsullah ke orang yang tepat. Kalau teman-teman di dekat rumahnya ada yang memang klinik perawatan luka, silakan datang ke klinik perawatan luka. Kalau teman-teman mau pakai jasa gue juga silakan, dengan senang hati gue akan membantu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.